Deddy Corbuzier belakangan memang banyak dihujat karena aksinya melabrak siswa yang curhat soal menu makanan bergizi gratis kurang enak. Terkait video viral Deddy Corbuzier yang mencak-mencak karena curhatan anak yang tidak doyan menu makan bergizi gratis juga disorot oleh ahli psikologis forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri menceramahi aksi Deddy Corbuzier yang menghardik anak-anak yang tidak menyukai menu program besukan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, tindakan Deddy Corbuzier yang melabrak anak-anak agar bisa menyukai menu program makan bergizi gratis bagian dari bentuk kekerasan alias abusive kepada anak-anak. Bahkan dia menganggap jika bentuk kekerasan itu bisa mengarah ke tindak pidana. Reza Indragiri pun menyinggung soal undang-undang penghapusan KDRT terkait sikap Deddy Corbuzier yang belakangan viral di media sosial. Selain itu, Reza Indragiri mengingatkan Deddy Corbuzier soal undang-undang tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang itu, siapapun tidak boleh melarang anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya. Sebab hal itu pendapat yang disampaikan anak-anak juga merupakan hak asasi yang melekat kepada mereka. Reza Indragiri meminta Deddy Corbuzier tidak langsung emosional saat menyikapi masalah yang berkaitan dengan anak-anak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untunglah Deddy Corbuzier ini bukan utusan khusus Presiden Prabowo seperti Gus Miftah. Gus Miftah tercampak, terhina, gara-gara mengolok-olok orang miskin. Kalau Deddy Corbuzier sama. Artinya Aska yang demikian kayanya tidak komplain dengan makanan seperti itu. Kenapa kalian harus komplain? Sekaya apa kalian? Halo Om Ded. Kalau tidak bisa membantu orang miskin, jangan hina mereka ya. Gua mah heran sama om-om botak yang ngatain bocil SDPA cuman gara-gara tuh anak bilang, pas ditanya gimana deh rasa ayamnya, anaknya bilang aneh rasa ayamnya. Dia tuh bilang aneh, nggak bilang nggak enak. Lu tahu nggak rasanya ayam aneh? Rasanya tuh kayak orang bikin pagar di tengah laut tapi nggak ada yang tahu. Aneh. Jadi nggak usah macem-macem, nggak usah dipakai dikata bocil PA. Yang PA itu yang nyamain makanan syuting yang box sama makanan gratis. Makanan gratis 10.000 disamain sama makanan syuting. Itu yang PA. Kocak nih emang nih botak. Lagian itu kan makanan gratis dari negara. Kita tuh bukan terima sedekah kayak fakir miskin. Emang sudah kudu waktunya negara biayain makanan gratis sesuai sama janjinya, yang ternyata meleset dari 15.000 ke 10.000. Lu beli bakso kocek aja cuma dapat 5. Set, nah, lu ngarep apa? Emang lu berharap tuh anak bilang apa? Wih, nih enak makannya, bumbunya meresap. Lu kata Chef Juna, botak, kocak. Ini adalah gambaran ketika gue jadi anaknya Deddy Corbuzier. Abis gue akan agak sama dia. Jadi kalau gue nanya sama dia, Pah, ini rasa makanannya kok agak aneh ya? Saat itu gue langsung mendadak cosplay jadi maling yang habis digebukin warga. Memar semuka-muka ya. Dikira gue lagi ikut Halloween kali ya, digebukin sampai segininya ya kan. Padahal mungkin di usia segitu sebagai anak-anak gue itu cuma menyampaikan apa yang gue rasain dengan sejujur-jujurnya. Dan sebagai manusia dewasa yang punya akal, ya tugas kita yang ngajarin anak kecil gitu loh. Kita tinggal cobain aja makanannya, bener gak ada yang aneh di rasa makanannya ya kan. Kalau memang semuanya normal-normal aja, ya kita tinggal kasih tahu, oh kamu gak suka, tapi kita harus tetap bilang terima kasih sama Bapak Presiden karena kita udah dikasih makanan gratis ya nak ya. Karena di luar sana banyak loh yang gak bisa makan, jadi kita harus bersyukur dan berterima kasih. Kelar ya kan. Karena kan anak umur segitu gak bisa dong tiba-tiba mengerti segalanya ya kan.
sesuai requestan kita orang dewasa kan kagak bisa. Semua butuh proses dan harus diajarin. Jadi jangan justru ngajarin orang dewasa buat gegebukin anaknya ya. Jangan, bahaya dong. Karena itu anak kecil cita-citanya ketika udah gede pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, pengen jadi pelaut ya. Bukan jadi atlet Smackdown, main gebuk-gebuk aja. Karena nih ada kejadian ini, 40 siswa SD keracunan makanan bergizi gratis ya. Ini kejadiannya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Jadi nggak ada salahnya kita itu menerima input dari anak-anak tersebut untuk menghindari hal-hal seperti ini. Karena bisa aja ya ada kesalahan yang terjadi di tim masak-masaknya gitu loh. Dan yang bikin netizen makin geram adalah di konten yang tadi Deddy Corbuzier itu sempat ngebalesin komentar netizen. Nih, netizen nanya sama dia, kalau yang keracunan gimana om? Dan dengan gak masuk akalnya dia jawab, gue makan steak 6 juta juga pernah keracunan. Ini maksudnya gimana? Anak-anak itu dijanjikan makan bergizi gratis, bukan makanan beracun gratis. Lu kebayang gak jadi anaknya Deddy Corbuzier ya, makan makanan beracun, pas dia itu komplain ya ke bapaknya, sambil mulutnya udah berbusa-busa tuh, "Pak, ini rasa makanannya aneh, Pak. Udah keluar busa-busa nih di sini nih. Susunya agak kecut-kecut, Pak. Ayamnya agak aneh, asem gimana gitu, Pak. Udah berbusa-busa." Masih dihajar sama dia. Kebayang gak lo? Jadi kalau mau tuh anak-anak itu tahu cara berterima kasih dan bersyukur, simple, ajarin. Kalau main gebuk aja tuh anak belum sempat gede, belum sempat ngerti. Udah mampus duluan dong. Yang expired bukan makanannya, enaknya. Yuk belajar syukur dari anak kecil yang dikatain PA, sama orang gede yang saat itu logika berpikirnya juga PA. Entah kenapa ya, narasi berbau agama itu selalu paling enak buat bikin orang ngerasa bersalah. Ya nggak? Udah dikasih makanan gratis, harusnya terima kasih, bukan malah protes. Tuh, lihat banyak yang nggak mampu. Ya kan? Kenapa saya pengen bahas syukur lagi di video kali ini? Karena mulai dari orang tua, ustadz, konselor kesehatan mental, bahkan sekelas profesor sekalipun, itu seringkali cuma nyuruh kita bersyukur tanpa ngasih tahu konsep dasar, runtutan berpikir, dan gimana syukur itu bisa diterapkan dari hal yang paling sederhana. Seringkalinya cuman, ya kamu harus bersyukur, kamu harus bersyukur. Ya tapi opo? Di video ini saya pernah bahas kan, bahwa poin utama bersyukur itu adalah menerima. Dan supaya kita bisa ngerasa nerima, kita harus ngerasa diberi. Tapi ada satu poin yang kadang kita lupa atau bahkan nggak sadari. Coba kalian renungkan. Kenapa untuk bersyukur, seringkali kita disuruh harus nyari perbandingan atas kehidupan orang lain yang di bawah kita. Kamu masih beruntung, bayangin kehidupan mereka yang tidak seberuntung kamu, dan seterusnya. Iya kan? Iya, saya tahu ini benar. Tapi bisa nggak sih kalau kita bersyukur tanpa harus membandingkan dengan orang lain? Bisa nggak sih kalau kita bersyukur karena emang pengen bersyukur aja? Bisa nggak sih kalau kita bersyukur karena emang ngerti konsep bersyukur yang seharusnya? Karena cara bersyukur dengan membandingkan ini, efeknya nggak akan long term. Simpelnya gini deh ya, sehari-hari kamu hidup dengan otak bisnis, terus kalian disuruh memahami kondisi orang lain yang di bawah kalian. Tapi kalian nggak benar-benar ngalami apa yang mereka alami kan? Misalnya kalian lihat kondisi mereka 1 jam aja deh. Terus habis itu kalian balik ke kantor, balik ke circle kalian yang high class itu, balik nongkrong ke tempat yang fancy, yang di sana penuh orang obsesi dengan uang, jabatan, dan kekuasaan, ya pasti kalian lupa dengan apa yang kalian syukuri sejam yang lalu. Yakin saya. Makanya saya bilang, bersyukurlah karena kalian paham konsepnya, bukan karena kalian menemukan perbandingannya. Itulah sebab akhir-akhir ini saya ngebahas ilmu rasa. Karena untuk mengakses hakikat syukur terdalam, kita nggak bisa kalau cuma pakai logika aja. Kita perlu sense merasa diberi. Dan untuk dapat sense tersebut, kita butuh paham bahwa kita nggak pernah punya kendali atas apa yang terjadi dan yang kita miliki selama ini. Supaya apa? Supaya kita bisa memuji kepada yang memberi. Entitas yang bisa kalian sebut sebagai Allah, Tuhan, atau semesta. Nah, kebetulannya dalam Islam itu diajarkan. Untuk bisa mengakses hakikat syukur, kita disuruh membiasakan untuk mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Nah, masalahnya banyak orang nggak sadar
kalimat ini hanya dipakai ketika seseorang merasa mendapatkan sesuatu yang menurut mereka menyenangkan aja. Padahal kata kuncinya jelas, segala puji. Makna segala ya berarti dalam kondisi apapun, baik buruk tetap memuji. Anyway, kalau ngebahas ilmu syukur seperti ini, entah kenapa saya selalu ingat momen-momen bersama almarhum guru saya. Ya, jadi waktu itu, ya seperti biasa lah ya, antara murid kita kumpul dalam sebuah forum, terus ada guru kita semua di situ. Nah, ada nih satu murid baru yang kemudian dia bercerita kepada guru kami semua. Alhamdulillah guru, kemarin saya mendapatkan sebuah proyek yang cukup besar dan tidak ada halangan berarti, semuanya lancar karena petunjuk dari guru. Dan kami pada akhirnya bisa membeli rumah dan satu mobil. Tahu respon guru saya seperti apa? Ya udah, nanti kamu pulang jalan naik angkot, mobil kamu tinggal sini ya. Saya dan beberapa murid yang udah lama di situ dan paham bahasa isyarat itu cuma bisa ketawa aja ngelihat si anak baru ini celingak-celinguk dan tanya, kenapa saya harus ninggalin mobil saya di sini? Guru saya jawab begini, kamu kan tadi udah berani bilang alhamdulillahirabbil alamin. Ngerti artinya? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, ya kan? Berarti kondisi apapun, mau kamu senang, mau mobilmu saya ambil, ya kamu harus tetap memuji, tetap ngomong alhamdulillah. Lah kalau kamu cuma ngomong alhamdulillah pada saat senang doang, berarti kan nggak segalanya, berarti kamu setengah memuji. Saya tahu itu kalimat untuk ngetes ya, tapi ya lucu aja ngelihat ekspresi dia jadi kaget, jadi bingung karena nggak ngerti hakikat terdalam syukur itu apa gitu. Makanya kenapa saya itu cukup sering menyebut guru saya dalam sebuah konten, karena memang ilmu yang beliau tinggalkan itu sederhana, tapi kalau direnungkan maknanya dalam sekali. Dan kalau kalian pengen tahu sedalam apa, pakai rasa kalian. So, kalau udah paham konsep bersyukur, kita nggak perlu lagi repot-repot nyari perbandingan atas kehidupan orang lain. Cukup kembangkan sense merasa diberi, terima semua yang diberi, baik buruk tetap memuji, dan akui bahwa kita nggak pernah punya kendali atas apa yang akan terjadi.